Harapannya nanti akan nambah di negara-negara lain. Pasti, jadi kita harapannya inovasi dari peternak budidaya koi ini harus ditingkatkan supaya kualitasnya ini bagus, kita bisa diterima di negara-negara yang lain. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi, beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar Roy Lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini kita ada kabar baik dari Sangrila Lintas Nusantara. Dan kabarnya itu Sangrila sekarang mau ekspor ikan koi. Nah, ini saya sekarang bersama Mas Ari, Sangrila Lintas Nusantara. Kemarin sudah ke Surabaya untuk meninjau ya? Ya, meninjau. Nah, semuanya. untuk ekspor yang sekarang ini ikan dari mana saja? Ikan semua dari Blitar. Dari Blitar. Ya, ada beberapa yang ada di luar Blitar, cuman yang terbanyak ada di Blitar. Di Blitar. Itu Ya. mau dikirim Ke Malaysia, Mas. ke Malaysia. Ya. Nah, prosesnya seperti apa? Ini supaya teman-teman kita semua tahu proses pengiriman ikan koi dari Blitar atau dari Indonesia ke luar negeri. Nah, ini kan di Blitar baru pertama ya. Iya. Sangrila ini baru pertama. Perdana. Ya. Prosesnya seperti apa? Monggo disampaikan kepada rekan-rekan kita semua. Ya. Kalau prosesnya memang awalnya sih apa bisa ya, apa sulit ya gitu ya. Ternyata setelah kita proses, insya Allah mudah untuk ekspor ya. Mudah. Terutama didukung dengan dinas terkait, para pelaku instansi yang berkaitan itu mensupport penuh. Membantu juga Mas Iqbal. Jadi untuk proses ekspor ini terutama yang kita harapkan adalah quality ikan ya, quality ikan agar ikan itu sehat dalam pengiriman, sehat dalam treatmentnya, karantinanya gitu. Jadi terutama di situ karena kita tetap ada acuan kesehatan ikan itu di laboratorium kan. Karena apa ikan ini kan dicek. Iya, karena kan ikan ini kan sebenarnya kan dia pembawa virus nih. Nah, kalau ikannya sudah negatif ya itu bisa lolos, kalau positif nggak boleh karena itu nanti berdampak di berkelanjutan pengiriman berikutnya. Oh gitu. Jadi melalui balai karantina juga sama perizinan yang pihak negara lain itu harus sudah memiliki izin impor terutama ya si penerimanya nggak boleh undername perorangan nggak boleh, harus punya izin impor. Harus ada tanpa izin itu impor. kita kesulitan tidak bisa. Jadi si pengirim bisa punya izin impor ya. Pengirim ekspor. Kalau kita sudah memiliki izin ekspor. Sangrila sudah memiliki. Sudah punya. Ya. Jadi tinggal dari pihak penerima harus memiliki izin impor. Nah, untuk prosesnya Sangrila yang membantu Sangrila nanti. Mulai dari ikannya, karantina, proses nanti Sangrila. Bahkan nanti bisa dibantu untuk market ke internasional Mas Iqbal. Bisa ya? Bisa. Nanti kita bantu dengan aplikasi kita. Nanti bisa. Aplikasinya Sangrila ya? Yang Sangrila.fish itu ya. Mantap. Itu nanti sudah ada aplikasinya. Dan di situ nanti untuk terutama kita kendala di bahasa Mas, ya kan? Sekolah dulu. Iya. Di situ otomatis sudah ada transitnya. Ada beberapa negara yang sudah kita transit ke bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir nanti untuk pasar internasional. Wah, mantap. Gitu loh. Jadi kita nggak ngerti bahasa asing, ya, tapi di situ sudah diterjemahkan. Iya, gitu ya? jadi misalkan transaksi ini ya, saya ada di Dubai kan Arab ya atau Arab di Arab lah. Nanti di sini ada transitnya Arab sama Indonesia. Jadi langsung kita mempermudahkan di situ. Nggak perlu sekolah. Oke, jadi kembali lagi ke ekspornya. Ini berarti proses dari awal ikan ke sini. Ya. Kemudian karantina di sini. Iya, betul. Berapa hari? Setidaknya 3-4 hari Mas. 3-4 hari. Ya. Itu ikan sudah dipastikan aman baru dikarantina ya. Ya. Jadi ikan datang ke sini aman baru dikarantina di sini. Ya. 3-4 hari. Iya, kita amati perlakuan ikan, terus semuanya prosesnya itu secara detail ya. Oh, ciri-ciri ikan ini benar-benar sehat baru kita kirimkan ke Surabaya. Bandara Juanda Go Internasional. Di sana nanti masuk balai karantina lagi atau langsung berangkat? Nanti pengecekan di BKIPM, balai karantina. Terus disaksikan dengan biaya cukai juga, administrasi semua kan sudah tertera ya, pengajuannya kan sudah beberapa hari kemudian. Baru
cek fisik ikan sesuai dengan data. Kalau sudah lolos kita langsung berangkatkan ke negara yang dituju. Oke, lah nanti sampai tujuan itu gimana lagi prosesnya? Nah, kalau sampai tujuan itu kan dia sudah punya izin impor ya. Nah, di sana lebih mudah Mas untuk penanganannya, apalagi di sana pasti ada pendamping. Kalau di sini sih pendampingnya dari balai karantina ya. Kalau ada ikan masuk ya di sana juga seperti itu, instansi pejabatnya akan mendampingi ikan itu sampai dipasarkan di negaranya. Nah, di sana membutuhkan waktu biasanya 4 sampai 5 hari untuk karantina di sana. Karena apa? Di sana juga diamati kelayakan ikan yang mau dipasarkan. Karena jangan sampai ikan yang diterima dari Indonesia itu membawa virus dan mencemari negara yang dituju. Oke. Jadi ketat banget ya? Iya, ketat banget. Gitu. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Ari. Ya. Dan nanti seperti apa prosesnya untuk teman-teman ikannya seperti apa yang mau dikirim, mari kita lihat bareng-bareng ikannya. Ya. Nah, oke, saya sekarang bersama konco lawas nih, teman lama, seller dari Blitar. Nah, ini dengan Mas siapa? Mas Udin. Mas Udin. Arju, Arju dari mana? dari Kediri Pare. Oh, dari Kediri. Yang tadi Blitar, sekarang Kediri Pare ya. Jenenge Udin tuh wis yo. Mas Udin dari mana? Dari Blitar. Dari Blitar mana? Sumber pasnya. Duh, tenang tuh wong desa. Maestro Gondrong. Ini yang bawa ikan ada berapa tadi ikannya? 19 ekor. 19 ekor. Ukurannya berapa? Ukur 18, 20, 23. 50 ekor. Jenisnya apa aja? Kohaku semuanya. Kohaku semua ya? Kohaku semua, 50 ekor. Ukurannya? Ukurannya ada yang 15-20, ada yang 30, ada yang 25. 10 ekor jenisnya apa aja? Jenis Cagoi Tembaga 1, yang 9 Karasi Gindrin. Karasi? Ya. Karasi Gindrin. Ya. Ukurannya berapa? Ukurannya 30 up. Itu dari ternakan sendiri atau dari petani? Dari ternakan sendiri. Ternakan sendiri. Ini sudah berapa kali untuk pengiriman ke Malaysia? Ini kalau untuk daerah luar negeri ya. Luar negeri ini baru pertama kali ini. Baru pertama kali ya. Udah kesekian kali. Kesekian itu berapa? Ya ada lah, kalau 10 kali bisa 10 kali sudah ada ya. Wah, sering, ternyata sudah sering kirim ke luar negeri. Ya. Perasaan ikan dibeli oleh orang luar negeri itu gimana? Ya, yang pertama tentunya bahagia, selalu bersyukur. Apa yang kita peroleh bisa kirim ke luar negeri itu terutama poin bagi saya. Meskipun ikan saya jelek, tapi bisa kirim ke luar negeri itu ya wis, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Bukan ikannya jelek, ikannya bagus. Hanya orangnya aja. Ikannya bagus benar, ikannya bagus. Suatu kebanggaan lah. Suatu kebanggaan. Ikan Blitar bisa ke mancanegara gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Mungkin untuk pertama kali mungkin susah kalau belum tahu ekspedisinya yang mana atau yang gimana. Cuman kalau udah sekali kita jalan, sudah tahu. kalau udah tahu ya enak aja. Oh enak, berarti Ya. aman ya? Aman, insya Allah aman. 10 kali itu aman ya? Aman semua. Aman semua. Ikannya dari Padepokan Koi Keropyok Balap. Jadi ikannya nggak ada yang super, semuanya keropyok. Nah, namanya Padepokan Koi Keropyok. Nah. Tapi ikannya bagus-bagus. Ini kalau mau dibuat show ada. Tadi tak lihat ada yang bisa untuk turun show ada. Tapi jenenge keropyok. Berarti orang yang suka merendah itu seperti ini. Nggak. Ciri-cirinya. Oh, merendah untuk meroket. Gini mas, karena apa? Biasanya ya, kalau kita jualan nanti kita bilang grade A, grade B. Ketika orang lain kan penilaiannya sendiri-sendiri. Iya, benar. Wah ikan gini kok kualitasnya kok grade A ya, padahal ikannya kayak gini lah. Makanya saya sendiri tak kasih nama farm saya Padepokan Koi Keropyok Balap itu biar orang lain sendiri yang bisa menilai ikan saya. Iya. Oke. Berarti ikannya di balap juga ya? Ya, keropyok balap semuanya. Nah, kira-kira untuk penjualan ikan selanjutnya ini enak dijual ke dalam negeri atau luar negeri? Untuk kalau enak atau nggak enak, pengiriman itu sama aja mas. Sama aja ya? Iya, yang penting kita kan jual ikan baik itu ikan kualitas atau ikan pasar, yang penting kan kita dapat cuan.
Cuan, loh. Bukan masalah enak nggak enaknya. Kalau kita kirim mau kirim ke Malang aja enak-enak aja. Yang penting dapat cuan. Yang penting kan? ada cuan ya. Iya. Sejuk banget. Kirim kemanapun Oke. tetap saya layani. Oke, siap. Jadi kemanapun, jadi nggak harus kemana-kemana ya. Iya. Setiap transaksi beres, berarti oke gitu ya. Oke lah. Oke, nanti yang mau ke Maestro ada Facebooknya apa namanya? Fahrur Maestro Koi. Fahrur Maestro Koi. Padepokan Koi Keropyok Balap. Oh, Padepokan Koi Keropyok Balap. Ya, ini pertama kali kirim ke Malaysia dibantu oleh Sangrila Lintas Nusantara. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, tadi kepada para penjualnya sudah, sekarang saya balik lagi kepada Mas Ari. Nah, Mas, ini saya mau tanya, untuk teman-teman kita kan banyak sekali yang apa pembeli-pembeli dari luar negeri masuk ke petani-petani atau penjual koi yang ada di Indonesia kan banyak. Cuma mereka itu bingung mau kirimnya seperti apa, transaksinya seperti apa, itu mohon dibantu Mas Ari. Penjelasannya seperti apa? Oh iya Mas Uba, jadi di sini sementara ini kita transaksi keuangannya secara langsung ya. Ada yang diberi mandat untuk tanggung jawab pembayarannya. Oh, untuk yang ini langsung? Yang ini. Bayar di tempat? Ya, untuk kedepannya kita nanti akan memberikan jasa rekening penjamin. Bisa kita bantu untuk transaksi itu. Jadi rekening penjamin dari mana? Dari perbankan. Dari perbankan ada langsung. Bank ya, yang menjamin? Sudah, ya. Kita nanti bisa kerjasama dengan perbankan BI. Bank Indonesia, terutama yang direkomendasi bank apa nanti kita bahas setelah mungkin ini pengiriman nanti sudah lancar gitu Mas. Di konten berikutnya ya kita bahas untuk banknya yang menjamin apa. Iya gitu. Oke. Jadi semua dipermudah. Kalau mau transaksi, komunikasi tentang perbankan itu nanti bisa dikondisikan dengan baik untuk masalah transaksi Mas. Jadi transaksi perizinan aman ya? Aman, insya Allah aman. Dibantu oleh Sangrila. Iya, gitu. Oke. Ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Ari. Siap. Iya, Mas. Dengan adanya ekspor ikan koi dari Sangrila ini gimana Bu? Ya, alhamdulillah ini impian saya sejak lama ya, karena saya mendengar langsung sendiri banyak keluhan dari peternak pembudidaya ikan koi kita itu kalau ekspor itu selalu nitip ke Bogor, ke Jakarta. Nah ini enggak tahu kalau yang sampai sana itu ternyata yang kirim dari Blitar. Dari Blitar ya? Ini pernah nih cerita, saya ketemu Kemendes, beliau pergi ke Jepang. Beli koi di sana. Sampai di Jakarta, ternyata ada temennya matur. Nah, ini loh koinya dari Blitar. Itu. Gitu. Ya. Jadi ini sangat prihatin ya. Kenapa beliau itu jauh-jauh ke Jepang hanya beli koi Blitar. Padahal ke Blitar sudah banyak. Iya. Nggak kalah. Iya, ini bukti nyata kalau kita ini nggak tahu, kurang pemasaran, kurang informasi. Kalau Blitar itu sungguh potensi. Apa saja Bu yang sudah diberikan, yang telah diberikan maksudnya kepada Sangrila sampai bisa ekspor ikan koi ini Bu? Ya, kita kan selalu bantu ya dari dinas terkait bagaimana kendala-kendala mereka ini supaya bisa sampai ekspor. Artinya ini izin-izin juga kita kawal. Sudah ya Bu ya? Ya, NPWP-nya, NIB-nya tadi semua ya Bu? Sudah, ya wajib ini izin harus ada dulu. Terus harapannya dari Bu Bupati gimana Bu? Harapan saya peternak atau pembudidaya yang lain ini harus ikutan seperti di Sangrila ini. Mantap. Karena apa? Mereka ini sebenarnya ada potensi tetapi tidak tergali, tidak ada, kurang informasi. Iya, untuk maju ragu gitu ya Bu ya mungkin ya. Apalagi ketakutan bikin NPWP ini yang perlu kita sosialisasikan. Karena jadi satu wajib, dasar, iya, wajib. Satu dasar orang mau berusaha itu harus ada NPWP sama NPIP. Oke. Itu wajib itu. Jadi mereka tidak usah takut lah bayar pajak. Yang penting kita usaha dulu. Kalau usahanya sudah terkena, toh pajak itu kecil jadi bayarnya itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sami-sami ya. Iya. Semoga sukses semuanya. Sangrila sukses nggih, matur nuwun sudah menjadi pelopor. Sekarang saya bersama Bapak Kepala Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan Pak Toha ya Pak ya. Nah ini mohon kesannya Pak, kesannya tentang ekspor ikan koi yang pertama dari Sangrila ini gimana Pak? Ya, yang pertama kesannya sangat membanggakan ya, terima kasih sekali pada Sangrila yang sudah bisa ekspor koi dari Blitar secara mandiri. Iya, iya. Jadi, kalau yang sebelumnya ini para pembudidaya koi di Blitar ini menjual koinya ke luar negeri melalui pihak lain, nebeng, numpang ke Jakarta, ke Bogor. Nah, ini kita di Blitar sudah ada yang bisa ekspor sendiri. Yang melalui Sangrila. Ini baru pertama ya Pak? Baru pertama di Blitar yang bisa ekspor. Oke. Terus apa saja Pak yang sudah berikan dari dinas kepada Sangrila sehingga Sangrila bisa ekspor? Nah, kita tentunya hanya memfasilitasi. Tugas kami adalah memfasilitasi. Kita hubungkan dengan BKIPM yang kebetulan juga sudah sering berhubungan juga dengan Sangrila karena berkaitan dengan CKIB ya, cara karantina ikan yang baik. Ya. Dari BKIPM ini selalu membina di Sangrila. Kemudian gayung bersambut ternyata keinginan dari pemerintah Kabupaten Blitar, tentunya Ibu Bupati menginginkan ada eksportir yang dari Blitar bisa langsung jualan ikan koi ke luar negeri. Ini kita dorong terus untuk bisa ekspor. Alhamdulillah dengan bimbingan kita bersama dari BKIPM, kemudian juga kita hubungkan dengan Bea dan Cukai. Nah, ternyata ini alhamdulillah saat ini kita bisa tersalurkan. Ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Terus harapannya gimana Pak ini? Harapannya tentunya tidak hanya Sangrila saja yang bisa ekspor. Di Blitar ini potensinya sangat besar sekali koi yang ada, bahkan sampai jutaan ekor itu tentunya ini bisa dimaksimalkan lagi dan kualitas tentunya harus kita tingkatkan. Kemudian eksportirnya tentunya kalau bisa bertambah lagi juga akan lebih baik lagi. Oke, keren. Untuk persyaratan menjadi eksportir itu intinya apa dulu Pak? Intinya tentunya perizinannya harus dilengkapi, NPWP-nya, NIB-nya, DOSS, kemudian karantinanya mungkin bisa disempurnakan. Oke, itu minimal UD atau harus PT? Ini saya yang UD atau PT ya. Ya. Kalau Sangrila kan UD. Berarti UD sudah bisa ya? UD sudah bisa. Jadi kita bisa mendirikan UD untuk menjadi seperti Sangrila gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sekarang saya bersama Bapak siapa Pak? Yulisar. Pak Yulisar dari BRI ya? Siap, BRI cabang Blitar. Ya. Nah, ini ada pertanyaan sedikit Pak. Siap, banyak juga nggak apa-apa. Oh, banyak boleh? Boleh. Oke. Minta uang aja dikasih, mau bertanya aja nggak bisa. Ini mengenai sekarang tadi kan pelepasan ekspor ikan koi. Siap. Nah, sekarang dari BRI itu support apa yang sudah diberikan kepada petani koi yang ada di Blitar ini? Siap. Petani koi di Blitar itu kan sebetulnya banyak menyeluruh ya, Blitar Raya. Blitar Raya ya, kota sama kabupaten? Ya, betul. Kita sudah mulai support itu dari sejak lama. Itu yang paling mendasar adalah permodalan. Mulai dari yang mulai menanam, memulai, ataupun yang sudah trading. Jadi tidak hanya petani saja, tapi mulai dari hulu sampai hilir. Bahkan kemarin terakhir kita juga support untuk event di Blitar Koi Show yang Piala Presiden. Oh, Piala Presiden ya, benar. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita support dari segala sisi untuk teman-teman atau petani koi yang ada di Blitar. Kalau sekarang fasilitas itu kira-kira ada nggak? Atau apa saja yang sudah diberikan kepada petani koi yang ada di Blitar? Fasilitas dalam arti apa nih? Fasilitas misal kolam atau peralatan apa gitu loh. Ya. Kira-kira ada nggak dari BRI? Oke. Bantuan. Iya, bantuan. Nah, kasarannya ngomong bantuan. Oke, jadi kalau bantuan sebetulnya kita ada event juga namanya, kalau misalnya nanti Mas Subah atau sama teman-teman peternak koi, misalnya ada perkumpulan, ada komunitas, kelompok yang misalnya kita bisa angkat nih, kita jadikan sebagai komunitas koi Blitar apa misalnya. Karena yang sudah berjalan itu yang kita contohkan adalah di Sumberingin ya. Sumberingin, mereka punya kelompok sendiri, mendirikan asosiasi. Nah, dari asosiasi itu kita ada
pembinaan. Pembinaan dari pihak BRI ya? Yes, betul, dari pihak BRI. Kita juga pernah mendatangkan pembicara untuk cara-cara menjual online dan lain sebagainya. Tapi kalau online kan sudah lebih jago lah teman-teman yang coba dan kawan-kawan. Nah, kita juga berikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana. Jadi kemarin kita buatkan kolam filter. Nah, kolam filter. Tapi ya ada syaratnya, minimal sudah jadi nasabah semua. Oh gitu. Nah, nanti kan kita membinanya juga enak gitu. Suaranya kan BRI semua yang keluar. Iya. Untuk kelompok itu ada minimal berapa orang kan? Nggak ada minimal, tapi ya kalau bisa dia lebih dari 10. Lebih dari 10 ya? Kalau sudah menjadi nasabah, kemudian nanti ada pembinaan gitu? Ya. Terus kita bisa difasilitasi? Kita difasilitasi. Wah, aku bikin kelompok, nanti bisa difasilitasi. Bisa difasilitasi oleh Bank BRI. Siap. Mantap, nanti tak bikin kolam filter itu bisa ya? Boleh. Wah, oke, keren. Nah, terus ini satu lagi. Kira-kira harapannya terhadap perkembangan perkoian yang ada di Blitar ini gimana dari pihak BRI? Siap. Yang pasti yang pertama, sama-sama kita tahu ya bahwa koi ini adalah segmen yang sampai dengan saat ini bertahan dengan baik. Iya. Dari terjangan pandemi. Artinya sebagai penopang salah satu perkembangan perekonomian. Nah, harapannya adalah kami berharap bahwa BRI tetap bisa menjadi partner dari teman-teman peternak koi ataupun tradernya. Oke. Ya, dengan cara apa? Ya apapun lah. Misalnya mungkin teman-teman transaksinya lewat BRI, kemudian ngambil pinjamannya di BRI, bisa juga kami siap tuh pokoknya. Dan harapannya ke depan adalah dengan adanya dibuka ekspor ini, kita juga punya fasilitas ekspor. Fasilitas itu maksudnya fasilitas seperti apa? Jadi misalnya gini, kan namanya ekspor terhadap orang yang belum dikenal di luar negeri sana, kan kita nggak tahu nih apakah barang kita bakal dibayar atau enggak. Kita punya fasilitas namanya LC, Letter of Credit. Oh iya. Nah, jadi teman-teman yang di sana nanti kita hubungi perbankannya sana. Wih, perbankan sana ada nasabah saya nih kirim koi, bayar dulu dong ke sini. Nah, ditahan dulu di BRI. Pastikan dulu si nasabah sana punya uangnya. Masukkan ke banknya dia, kita bisa cek di banknya dia ada uangnya nggak? Oh ada, oke. Begitu barang dikirim, ini sudah dikirim di kita, barang diterima, baru ditransferkan ke gitu ya, paham. Jadi transaksinya aman. Jadi kita sama-sama aman ya, dari penjual dan pembeli. Betul. Keamanannya terjaga gitu. Jadi kalau misal ikan sudah sampai, baru diinformasikan, uang diteruskan kepada si penjual. Oke. Jadi tidak ada keraguan transaksi luar negerinya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan dari BRI? Tetap semangat sebagai salah satu penopang perekonomian yang ada di Blitar Raya, koi tetap eksis. Selamat. Mantap. Jangan ragu-ragu untuk pinjam di BRI, tambah modal. Setuju. Oke, terima kasih Bapak. Ya, kasih Bang. Oke. Alhamdulillah ini impian kita bertahun-tahun ya bisa berangkat sendiri karena sentra koi ada di Kabupaten Blitar. Dan kalau kemandirian ini sudah muncul pada hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa ekspor lagi tadi ke Malaysia, ke luar negeri yang lain, Amerika, Jerman, Jepang, Thailand. Nah, monggo nanti kita akan support di Pemkab sini. Nah, ini yang mereka tidak tahu kalau koi itu dari Blitar sebenarnya, karena hanya kita kirimnya sampai Bogor sama Jakarta. Harapannya nanti akan nambah di negara-negara lain? Pasti, jadi kita harapannya inovasi dari peternak budidaya koi ini harus ditingkatkan supaya kualitasnya ini bagus, kita bisa diterima di negara-negara yang lain yang mungkin peminatnya lebih banyak di luar negeri ya. Misalkan jenis apa yang mereka senang, ini kan jenisnya macam-macam koi itu. Jadi negara-negara ini
beda-beda minatnya. Bentuk dukungan Pemkab Pak Bu agar nanti ke depan lebih. Ya, kita akan selalu koordinasi dengan para peternak ini ya, para pembudidaya koi ini, kendalanya mereka apa, kita akan selalu dampingi supaya mereka ini misalkan izinnya lengkap. Itu yang harus mereka ketahui, bahwa kalau izin lengkap, NPWP, mungkin juga NIB-nya itu harus lengkap. Nah, itu juga kita akan dampingi bagaimana mereka bisa ekspor ya, untuk membentuk ini ya, membentuk kelompok-kelompok ini. Ya. Bu, kami dari BKIPM ingin menanya, saya dari inisiasi terhadap kegiatan ekspor ini sudah menjadi tantangan baik dari sisi kemudahan ataupun kelancaran dalam proses pengiriman eksportasi ikan koi ini ke Malaysia. Mungkin ada harapan ataupun mungkin terobosan yang dikembangkan oleh Pemkab Blitar baik secara institusi dengan kami maupun BKIPM bisa dilakukan. Iya. Keinginan kita ini ada satu event ya, atau mungkin lomba-lomba yang bisa difasilitasi oleh IPM ini ya. Jadi ini kita kemungkinan Pemkab ini akan terus dorong supaya usaha-usaha para peternak atau pembudidaya koi ini bisa punya semangat untuk meningkatkan kualitas. Oke. Oh iya. Jadi sosialisasi juga ya untuk pembudidaya bersama dengan BKIPM. Nah, karantina itu perlu, karena sebelum berangkat sama yang di sana itu bagaimana perlakuan koi supaya sehat selalu, itu harus dikarantina. Oke, siap. Oke, terima kasih.